Hello guys, welcome back to my channel. And yes, now it's already 12 midnight, but that doesn't matter. So in today's video, I'm going to film myself practicing or get myself ready for the upcoming competition online. So actually on the 5th, on the 5th of July, it is Sunday from 12 to 2 p.m. Cambodian time or Jakarta time. I'm participating in a storytelling competition with the theme how to deal with the new situation during the global pandemic, which is what we call coronavirus. And yes, I'm currently studying Bahasa Indonesia online with Filipino friends. Yes, and we are now in A2 level. So yeah, I'm pretty excited to join this competition because it's my very first time joining storytelling competition in Bahasa Indonesia. And for your information, I have been studying Indonesian language for 1.5 months, but I only study it on weekend, 2 hours a week. So in total, I can say, wait, I'm not good at math. 18 hours, 18 hours in total. So let's see, how much do I know? How much do I get from the class? Yay, I'm so excited. So now let's go straight to how I memorized the script, because actually I already wrote the script. And yes, to be honest, I have sent this to one of my Indonesian friend, and he helped me check the errors, especially with the grammar, because yes, I think grammar is the most complicated and difficult thing in all languages. Sometimes even the native speakers, they also get confused. So yes, I'm so excited. Oh my god, cannot wait. So let's go straight to how I memorized the script in Bahasa. Okay, so I'm trying to memorize the script right now. Okay. How to deal with new situation during the global pandemic. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kenalkan, nama lengkap saya Lojang Desmay, nama panggilan saya Mei, saya dari Kamboja, saya bekerja sebagai mahasiswa di Indonesia, tapi karena COVID-19 saya harus pulang ke Kamboja dan belajar kelas daring setiap hari. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman saya. Kenalkan, nama lengkap saya Lojang Desmay, nama panggilan saya Mei, saya dari Kamboja, saya bekerja sebagai mahasiswa di Indonesia, tapi mosquito. Tapi karena coronavirus. Oh my god, cannot memorize. Tapi oh my god, I'm kind of shy in front of the camera, so I'm going to sebagai mahasiswa di Indonesia, tapi karena COVID-19 saya harus I'm saying COVID-19 is supposed to be COVID-19. Oh my god guys, I'm not good with number 8 and number 9 in Indonesian. I cannot differentiate them. I still get confused. Okay, so actually I kind of memorized the whole script, but not that fluent, so I'll go through the whole thing for once. Let's see. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kenalkan, nama lengkap saya Lojang Desmay, nama panggilan saya Mei, saya dari Kamboja. Saya mahasiswa program BIPA di Indonesia, tapi karena COVID-19 saya harus pulang ke Kamboja dan belajar daring setiap hari. Sebenarnya saya tidak mau belajar dari rumah karena itu membosankan. Tidak bisa ketemu dosen dan teman-teman, membuat saya merasa sangat stres, bosan dan sedih juga. Tapi saya tahu kami harus di rumah saja untuk orang yang bekerja di rumah sakit karena mereka tidak bisa pulang demi kita. Jadi untuk mengatasi situasi ini, saya punya beberapa tips untuk saya sendiri. Tapi semuanya bisa coba juga ya. Jadi setiap hari saya bangun lebih awal dan mencuci muka, menggosok gigi saya. Itu membuat saya lebih segar dan tetap produktif. Ya, sebelumnya teman-teman silakan mute ya semua. During the competition, please mute your audio.
your speaker view. Then you can see clearly your friend, see and listen ya. Baik, silakan di mute semuanya. Kepada Mei, time is yours. Siap semuanya. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kenalkan, nama lengkap saya Lo Chantia Smay. Nama panggilan saya Mei. Saya dari Kamboja. Saya mahasiswa program BIPA di Indonesia. Tapi karena COVID-19, saya harus pulang ke Kamboja dan belajar daring setiap hari. Sebenarnya saya tidak mau belajar dari rumah karena itu membosankan. Tidak bisa ketemu dosen dan teman-teman membuat saya merasa sangat stres, bosan dan sedih juga. Tapi saya tahu kami harus di rumah saja untuk orang yang bekerja di rumah sakit karena mereka tidak bisa pulang demi kita. Jadi untuk mengatasi situasi ini, saya punya beberapa tips untuk saya sendiri. Tapi semuanya bisa coba juga ya. Jadi setiap pagi saya bangun lebih awal dan saya mencuci muka, menggosok gigi saya. Itu membuat saya lebih segar dan tetap produktif. Setelah itu, saya selalu makan sarapan sebelum masuk kelas daring. Kemudian saya belajar bahasa asing, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Thai, dan bahasa Jerman di waktu luang saya. Saya tertarik dan suka belajar banyak bahasa asing karena belajar bahasa asing itu merupakan hobi saya juga. Sangat menyenangkan jika saya punya kesempatan untuk tahu bahasa asing lainnya. Selain itu, selama masa pandemi, saya sering mengikuti seminar-seminar daring seperti How Content Creator Cope with the Pandemic, Investment during COVID-19, How is it, Post-COVID-19 Challenges and Opportunity, New Formal in University, dan masih banyak lagi. Kadang-kadang jika merasa bosan, saya suka menonton drama di YouTube atau bermain gitar atau menyanyi di kamar saya. Kedua, ibu saya dan saya suka berolahraga setiap hari. Jadi pada malam hari sekitar pukul 6 saya jalan-jalan dengan ibu saya. Kemudian saya juga sendiri dari pukul 7:30. Sebelum tidur, biasanya saya suka bermain Instagram sebentar atau saya menelpon teman saya. Ibu saya sangat disiplin tentang jam tidur. Dia menyuruh saya tidur sebelum pukul 10 malam. Begitu aja kegiatan sehari-hari saya yang membuat saya tidak bosan dan tetap produktif selama situasi pandemi ini. Semoga semuanya dan keluarga Anda sehat selalu. Terima kasih banyak.